Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anjang Taufan Amalusion dari SDN Pasar Keling 5186 Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan model project based learning. Bapak Ibu guru, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi bukanlah sebuah bentuk diskriminatif pada murid, melainkan adalah sebagai upaya seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran diferensiasi dengan model project based learning? Mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Guru mengawali kegiatan pelajaran dengan salam dan doa bersama, menyiapkan suasana kelas yang kondusif dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran murid. Sebelum masuk materi inti pelajaran, guru memberikan persepsi dan pertanyaan pemantik untuk memastikan kemampuan prasyarat yang dibutuhkan terpenuhi. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah ketika kalian nanti berkelompok, kalian akan menyusun sebuah proyek yang kemudian nanti kalian bisa mengidentifikasi bangun datar gabungan. Kemudian selain itu kalian bisa menyusun dan mengurai bangun-bangun datar yang ada di masing-masing kelompok. Kalian bisa bereksplorasi di sana. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menghitung luas dari gabungan bangun datar tersebut. Siap untuk belajar hari ini? Siap! Di pertemuan sebelumnya, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif pada murid untuk selanjutnya dilakukan pemetaan berdasarkan tingkat pemahaman materi ajar terkait luas bangun datar gabungan. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif yang sudah dilakukan, terdapat 7 murid yang cakap dan mahir, 24 murid di tahap berkembang, dan 6 murid yang masih membutuhkan pendampingan khusus. Selanjutnya, murid-murid dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan pemetaan awal tingkat pemahaman murid. 1 kelompok untuk kategori cakap dan mahir, 4 kelompok untuk kategori berkembang, dan 1 kelompok untuk kategori pendampingan khusus. Pada pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Pada tahap awal sintak model pembelajaran PJBL, tiap kelompok diberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Setiap kelompok diberikan LKPD yang berbeda. Kelompok A mendapatkan LKPD yang berisikan gambar gabungan bangun datar dengan bantuan kertas berpetak. Menurutku ini persegi, panjang dan segitiga. Ya betul, ayo kita hitung luasnya. Silakan ya, kalian coba hitung menggunakan bantuan kertas berpetak yang ada di situ. Kelompok B mendapatkan LKPD yang berisikan gambar gabungan bangun datar dengan variasi sederhana. Pak, 1 persegi panjang, 2 segitiga. Menurutmu gimana? Ya betul. Ya, Pak. Mari kita hitung luasnya. Oke, kalian coba hitung untuk kelompok B, hitung pakai penggaris ya. Ya Pak. Sedangkan kelompok C mendapatkan LKPD yang berisikan gambar gabungan bangun datar dengan variasi yang lebih kompleks. Menurut kalian bagaimana cara menghitung luas ini? Menurut saya, persegi ini ditambah segitiga yang ini, setelah itu dikurang dengan segitiga yang ini. Di tahap selanjutnya adalah mendesain perencanaan produk. Setiap kelompok mendapatkan bahan yang digunakan untuk mendesain produk yang akan dibuat. Kelompok A mendapatkan berbagai bentuk bangun datar, persegi panjang, persegi, dan segitiga, serta kertas berpetak. Kelompok B mendapatkan berbagai bentuk bangun datar dan melakukan pengukuran secara mandiri. Kelompok C mendapatkan kertas lipat utuh yang digunakan untuk membentuk berbagai bangun datar,
baik persegi panjang, persegi, dan segitiga sesuai ukuran yang mereka inginkan. Setiap kelompok berdiskusi untuk membuat karya visual dari bangun datar yang didapat atau dirancangnya sendiri. Mereka melakukan pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompoknya. Pada tahap menyusun jadwal pembuatan, setiap kelompok berdiskusi untuk menyusun jadwal penyelesaian proyek sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, pada tahap memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, setiap kelompok mulai mengeksekusi pembuatan proyek yang direncanakan. Karya visual berupa gabungan bangun datar. Kemudian, siswa berdiskusi terkait masalah yang muncul selama penyusunan proyek. Pada saat ini, guru melakukan pendampingan. Pada tahap berikutnya, setiap kelompok akan melakukan uji kelayakan atau koreksi sebelum memaparkan hasilnya pada kelompok lain. Guru melakukan kunjungan pada masing-masing kelompok dan secara bersamaan mencatat perkembangan dan pemahaman masing-masing kelompok. Pada tahap akhir, di bagian evaluasi pengalaman belajar, setiap kelompok memaparkan karya atau proyek yang sudah dibuat. Kelompok lain memberikan tanggapan. Bangun ini terdiri dari 5 bangun datar. Yang pertama ada 1 segitiga, yang kedua ada 1 persegi panjang, yang ketiga ada 1 lagi persegi tiga, dan yang keempat dan kelima ada 2 persegi tiga. Luasnya yang pertama persegi tiga, A kali T bagi 2 sama dengan 5 kali 10 dibagi 2. Hasilnya 25. Pada saat ini, bersama guru, setiap kelompok menyimpulkan hasil proyek yang sudah dibuat. Sebelum pembelajaran diakhiri, guru memberi penguatan materi dan juga memberikan apresiasi terhadap hasil kerja murid agar mereka terus termotivasi untuk meningkatkan semangat belajarnya. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, murid-murid mengerjakan soal asesmen sumatif yang diberikan guru secara individu. Selanjutnya, guru bersama murid melakukan refleksi pembelajaran. Murid-murid diminta untuk menuliskan pengalaman belajarnya pada sticky note yang sudah tersedia. Di akhir pembelajaran, guru menyampaikan rencana kegiatan selanjutnya dan menutup pelajaran dengan doa dan salam. Demikian tadi pembelajaran diferensiasi dengan model project based learning yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Semoga kita juga bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita, khususnya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak didik kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.